Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman pemilih. Kami dari KPU Kabupaten Karangasem, Komisi Pemilihan Karangasem kembali melaksanakan podcast edisi yang ketiga yang optimis, obrolan kritis demokrasi. Inilah kegiatan kami yang ketiga, tentu mengundang narasumber dari luar lembaga kami, tapi masih sama penyelenggara. Di depan saya sudah hadir Ketua Bawaslu Karangasem Inengah Putu Suardike SP. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Om Swastiastu. Astun karena dalam keadaan sehat selalu Pak Ge. Oke, kita ngobrol santai Pak ya. Kita ngobrol santai hari ini. Tema yang akan kita ambil yaitu berkaitan tentang sinergi sesama penyelenggara dalam mensukseskan pemilu dan pemilihan dalam konteks pengawasan partisipatif. Seperti kita ketahui, pelaksanaan pemilu dan pemilihan di Karangasem sudah berjalan dengan sukses dan lancar, tentu berkat sinergi dua lembaga kami, terlepas mendapat dukungan dari lembaga lainnya dalam mensukseskan pesta demokrasi siklus 5 tahunan sekali. Di depan saya sudah hadir Pak Putu, niki sudah tidak asing lagi di depan kita. Saya ingin mengorek lebih lanjut yang berkaitan tentang peran lembaga Bawaslu-nya, sehingga pesta demokrasi di Karangasem berjalan dengan sukses dan lancar, tentu tanpa hambatan. Nah, di awal Pak, saya ingin pemantik awal ini Pak, saya ingin mengorek lebih jauh nantinya suksesnya pemilu dan pemilihan di Karangasem, tentu peran daripada Bawaslu yang sangat vital. Nah, bagaimana sinerginya Pak? Sinergi sesama penyelenggara kami dari KPU dengan Bawaslu. Bisa diceritakan Pak sehingga pesta demokrasi di Karangasem berjalan dengan lancar. Silakan. Terima kasih Bapak Sutare ya dari KPU Kabupaten Karangasem, Om Swastiastu, ya sahabat Bawaslu. Kami dari Bawaslu Kabupaten Karangasem, bersama kami Inengah Putu Suardike sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem diundang pada pagi hari ini oleh KPU Kabupaten Karangasem. Undangan ini merupakan suatu sinergitas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karangasem. Jadi kami sebagai penyelenggara pemilu, KPU juga sebagai penyelenggara pemilu. Sama-sama sebagai penyelenggara pemilu. Tentunya ini perlu dilakukan menunjukkan sinergitas yang lebih baik lagi. Karena kita sama-sama penyelenggara pemilu yang mempunyai goal yang sama, ya. Goal yang sama bagaimana pemilu nanti bisa berjalan lebih baik lagi. Maka sudah adanya sinergitas antara penyelenggara pemilu. Nah, sinergitas ini tidak hanya antar penyelenggara pemilu saja. Jadi sinergitas ini perlu juga dilakukan dengan stakeholder, pemerintah, tokoh masyarakat, TNI Polri, dengan masyarakat, yang mempunyai peran nanti di dalam pemilu nanti. Karena pemilu tujuannya adalah untuk kesejahteraan, keadilan, kesejahteraan masyarakat. Sehingga tujuan daripada sinergitas ini adalah untuk mencapai pemilu yang lebih baik lagi ke depannya. Itu. Artinya selama ini sinergi kita sudah sangat nyambung gitu Pak. Iya, sinergi kita pada saat ini, contohnya pada hari ini, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh KPU. Nah, jadi kita mempunyai tujuan yang sama, namun tugas kita yang berbeda. KPU melaksanakan penyelenggaraan pemilu secara teknis. Ya, secara teknis. Bawaslu yang melakukan pengawasan. Tujuan kami melakukan pengawasan untuk memastikan yang teknis yang dilakukan oleh penyelenggaraan yang dilakukan oleh KPU itu sesuai dengan regulasi yang ada. Ya, jadi di sana kami juga melakukan himbauan-himbauan kepada KPU, memberikan setiap tahapan, awal tahapan kami mengingatkan. Tujuannya apa? Ya tujuannya biar pemilu ini bisa berjalan dengan baik, aman, dan sesuai dengan regulasi. Nah, tentunya dalam pengawasan yang kami lakukan ini tidak bisa kami lakukan secara optimal karena Bawaslu selama ini kan masih dalam SDM masih kurang. Sehingga perlu adanya sinergitas lagi dengan masyarakat. Masyarakat ada teman pemilih Pak. Ya, dengan kalau di KPU teman pemilih, kalau di Bawaslu sahabat Bawaslu. Ya, sahabat Bawaslu. Jadi perlulah di sana melakukan sinergitas. Salah satunya
yaitu mengajak masyarakat, mengajak stakeholder untuk bersama-sama bisa memastikan jalannya penyelenggaraan pemilu ini yang dilaksanakan oleh KPU benar-benar sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau selama ini Pak pelaksanakan sejauh mana efektivitas pengawasan yang melibatkan tadi bahasanya sahabat Bawaslu? Iya, jadi sahabat Bawaslu yang kami ajak dalam melakukan pengawasan secara partisipatif ini karena sahabat-sahabat Bawaslu ini yang punya peran Pak dalam pemilu ini. Dalam pemilu ini adalah pemilu yang berkedaulatan rakyat. Jadi semua itu harus mengajak peran serta masyarakat untuk mencapai pemilu yang demokrasi. Iya. Untuk mencapai pemilu yang demokrasi perlu adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Iya. Untuk melakukan pengawasan. Jadi masyarakat ini tidak hanya memilih saja yang datang pada saat mencoblos, tetapi setelah mencoblos itu partisipasinya juga pengawasan. Mungkin ada yang tidak sesuai dengan anggapan dari masyarakat, tidak sesuai dengan aturan-aturan, bisa nanti disampaikan kepada penyelenggara pemilu, salah satunya di TPS itu, misalnya dalam tahap pemilihan ada pengawas TPS, di sanalah disampaikan. Mungkin ada yang indikasi pelanggaran, nanti dari pengawas kami akan menyampaikan kepada jajaran yang di atas sehingga kami bisa melakukan pencegahan lebih awal sehingga tidak terjadi nantinya pelanggaran pemilu. Oke, siap. Nah, saya ingin minta nih yang sering terjadi pada saat tahapan Pak ya. Ini Bawaslu sering memberikan himbauan kepada kami selaku penyelenggara kan kita Pak nih. Nah, dari kacamata pandangan Bawaslu dalam memberikan himbauan dari setiap tahapan itu apa motivasinya sebenarnya Pak? Iya, himbauan yang diberikan oleh Bawaslu kepada KPU itu lain adalah untuk mengingatkan kembali dan sebagai langkah pencegahan Bawaslu lakukan terhadap KPU agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan nanti sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi setiap tahapan awal kami memberikan, dan pada saat tahapan berjalan ketika ada kami juga mengingatkan himbauan. Jadi kita sinergitas yang seperti inilah. Kalau jadi sinergitas komunikasi yang perlu ditingkatkan agar pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan lebih baik lagi. Iya. Kadang-kadang kita dengar juga mereka seperti surat cinta Pak ya. Surat cinta ini surat cinta dari Bawaslu segera kita tanggapi begitu ya. Iya. Oke. Selanjutnya Pak terkait dengan daripada rekomendasi Bawaslu ada juga yang sifatnya rekomendasi yang wajib kita laksanakan sebagai penyelenggara dengan durasi waktu minimal 7 hari sejak. Nah itu bagaimana itu Pak? Iya. Ini perlu juga kita sampaikan. Jadi pada tahap pemilu dan pemilihan itu beda ya Pak. Beda. Jadi kalau pemilu, rekomendasi itu akan berupa putusan yang akan disampaikan kepada KPU. Nah pada saat pemilihan ini, rekomendasi inilah yang ditindaklanjuti paling lama 7 hari harus ditelaah lagi oleh KPU. Oleh KPU sendiri? Iya, oleh KPU. Ujung-ujung langsung dilaksanakan bukan? Telah kembali hukumnya. Ya itulah yang dilakukan oleh KPU. Sehingga apabila dari tahan hukum KPU itu harus dilaksanakan atau tidak, nah itu tergantung KPU. Jadi rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu itu hanya berupa rekomendasi, bukan putusan. Nah, sehingga keluarlah keputusan MK 104 itu yang memberikan persamaan antara penindakan pada saat pemilu dan pemilihan. Jadi di pemilu itu keputusan, di pemilihan ini juga akan berupa putusan. Sehingga ada adjudikasi yang harus dilakukan. Jadi adjudikasi ini, pada saat adjudikasi ini tidak hanya 7 hari, tergantung keputusannya adjudikasi nanti. Ya, berapa hari mau dilakukan oleh KPU. Adjudikasi ini kan antara yang bersengketa KPU dengan peserta. Nah, itu nanti kesepakatannya berapa hari. Nah, itulah yang harus disampaikan nanti. Putusan itu disampaikan kepada KPU dan untuk dilakukan. Iya. Tapi tidak serta-merta langsung dilaksanakan, tapi ditelah dikaji lebih dulu. Kan kita Pak ya, dari sisi kacamata hukum
sesuai dengan regulasi yang ada. Kan tentunya begitu Pak. Iya, iya. Karena begini Pak, sekarang masih aturan itu masih yang berlaku, yang Masih berlaku itu, aturannya ya 7 hari itu masih, masih ya di dalam pemilihan ya itu masih berlaku 7 hari. Ini kan ada SK keputusan MK itu surat keputusan MK, surat keputusan MK yang menyatakan bahwa rekomendasi dalam pemilihan itu berupa putusan nanti, ya gitu. Nah itu kan suratnya itu. Keputusan itu surat itu berlangsung ke depan nanti Pak. Karena pemilu ini kan belum ada saat ini ya. Ketika nanti misalnya pada saat itu undang-undang belum dirubah Pak, tapi Bawaslu akan mengambil langkah ya membuat perbawaslu yang berdasarkan dengan SK putusan MK itu. Kemungkinan seperti itu. Berarti kita bisa tarik kesimpulan sementara, hipotesa sementara, berarti baik itu sifatnya himbauan atau rekomendasi, bukan hanya ingin menunjukkan lembaga itu forwardnya seperti bukan. Ya. Serta merta ingin memastikan bahwa itu berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Iya. Oke, berarti kan termasuk berbalas pantunnya surat menyurat bolak-balik itu. Tidak itu yang kita harapkan. Karena kita sama-sama seperti yang tadi saya sampaikan, kita sama-sama penyelenggara pemilu yang punya goal yang sama. Goal yang sama. Ya, goal yang sama itu bagaimana biar pemilu itu berjalan dengan baik. Berjalan baik. Nah, salah satunya ya kita saling mengingatkan pada saat tahapan. Kalau dalam prakteknya Pak, kita kan surat menyurat secara birokrasi lembaga resmi, apakah hanya kaku sebatas itu? Atau mungkin ada hal lain yang kita lakukan, baik pun nih kita teleponan dulu, apa yang dapat kita koordinasikan, apa yang dapat kita efektivitaskan dalam penyelenggaraan, sehingga surat menyurat ini bisa dikurangi, tetapi setelah selesai di Baipon untuk koordinasi dalam konteks sinergi ini, baru clear kan kita Pak ya? Iya. Ada langkah juga seperti itu Pak, untuk memudahkan kita semua penyelenggara ya? Pada saat tahapan ya, kita memberikan rekomendasi secara tertulis pada saat resminya di surat. Ya, di surat. Pada saat tahapan yang sekarang misalnya pemudahan data pemilih berkelanjutan. Ya. Kalau pada saat tahapan rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti, kita naik menjadi pelanggaran. Ya, yang akan harus ditindaklanjuti. Nah, pada saat non tahapan, ketika ada kita memberikan saran perbaikan kepada KPU tidak dilaksanakan oleh KPU, nah itu sebagai catatan kita dan kita koordinasikan kembali kepada KPU. Koordinasikan kembali. Kan ini keluarannya nanti kalau tidak dilaksanakan oleh KPU, nah ini harus naik ke penindakan seperti itu. Gitu ya. Berarti itu bisa dibedakan lah. Ya bisa dibedakan itu. Non tahapan dan pada tahapan. Jadi ketika pada tahapan ya keluarannya nanti akan terjadi penindakan, pelanggaran ya. Pada saat non tahapan itu pada saat tahapan keluarannya akan menjadi kepenindakan jadi kalau tidak dilaksanakan. Nah pada saat non tahapan sebagai catatan di Bawaslu dan kita koordinasikan dengan KPU. Berarti Pak Putu di sana selaku Ketua Bawaslu memastikan komitmen pengawasan murni tanpa motif, gitu Mbak ya. Hanya ingin memastikan berjalan sesuai dengan regulasi PKPU di tiap tahapan sesuai dengan jadwal. Kan itu kuncinya Pak ya, itu kita kuncinya. Ada kendala nggak Pak selama ini dalam koordinasi? Kita pengalaman 2 kali kelihatan hajatan lah, baik pemilu dan pemilihan dalam hal koordinasi Bawaslu dengan kami di KPU. Ada kendala nggak Pak selama ini? Tapi selama ini kita masih berjalan dengan baik. Ya salah satunya kami diundang ke sini, kami hadir. Gitu. Dalam apa namanya optimis. Ya. Obrolan kritis demokrasi kami hadir. Berarti kan sinergitas kita kan jalan. Cuman saya harapkan kalau tidak jalan tuh mungkin egonya masing-masing perlu diturunkan karena kita sama-sama sebagai penyelenggara pemilu. Tapi yang saya sampaikan tadi tujuan kita sama ya untuk mencapai pemilu berjalan dengan baik. Cuma ada dari sisi teknis, ada dari sisi pengawasan kan begitu Pak ya. Kita juga pengalaman di Perpak Pak ya, satu-satunya memproses calon independen juga kan itu juga kita koordinasinya sinergisinya cukup menguras energi di sana Pak ya. Sangat ya. Dengan sinergitas inilah akhirnya terselesaikan dengan bisa dilakukan pencegahan Pak. Pada saat calon independen itu perseorangan itu tidak ada sengketa. Tidak ada sengketa. Termasuk calon lainnya kita perlakuannya sama Pak ya. Perlakuannya sama. Karena
sinergi yang kita lakukan antara penyelenggara pemilu dan juga peserta dan juga masyarakat untuk memberikan informasi-informasi sehingga Bawaslu bisa melakukan pencegahan. Ada dapat kita rasakan Pak ya, dapat kita rasakan guys ya ini. Kemudian kita berlanjut hari ini Kak, mungkin kan ada di kita di pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Ini dalam proses non tahapan kan. Nah, pengawasan Bawaslu nih dalam kegiatan non tahapan seperti apa? Karena kan ada pengawasan yang sifatnya melekat Pak, betul ya? Pengawasan melekat termasuk ketika kita KPU melakukan sosialisasi juga wajib mendapat pengawalan ketat pengawasan dari Bawaslu. Kalau sekarang bagaimana Pak? Kalau sekarang sih pengawasan ini non tahapan ini, inilah sinergitas kita. Bawaslu melakukan kegiatan-kegiatan dalam pengundian pemilihan. Kami di KPU melakukan lapangan data. Ya, pemuntahan data pemilih. Kami di Bawaslu melakukan pengawasan. Lewat uji petik Pak ya? Salah satunya yang kami lakukan adalah uji petik. Ya, jadi data yang kami dapatkan dari KPU, ya ini kan sinergitas Pak. Aku berikan kami data dan data tersebut kami lakukan uji petik kebenarannya lagi. Karena masih ada data yang dalam artian data pemilih yang hasil pemutahiran dari KPU itu masih ada yang harus diperbaiki lagi Pak. Harus diperbaiki kembali. Ya. Mungkin Pak Zahir ada harapan nggak tersendiri sih sama kita penyelenggara, karena mungkin pandangan di masyarakat juga ini bisa tercerahkan nih sebagai informasi. Karena kita kan sama-sama penyelenggara ini Pak, KPU sama Bawaslu termasuk yang lagi satu DKPP, ada fungsinya di kode etik. Harapan kepada kami Pak, koreksinya kepada kami nih, apa dari si Bawaslu selama kita kerjasama dalam pemilu dan pemilihan, perbaikan apa yang dapat kita lakukan Pak? Dalam kami terkait dengan data sudah baik. Sangat welcome Pak ya, apa yang dapat kita. Jadi saya juga ucapkan terima kasih atas sinergitasnya ini dalam hal kita bersama-sama untuk menjadikan pemilu di tahun 2029 Pak ya. Ini kan belum diputuskan, cuma nanti kita lihat aturan lebih lanjut lebih baik lagi nanti. Lebih baik lagi. Terakhir Pak Niki, kan statement tadi saya menarik dengan bahasa Bapak, bekerja sama, bukan kerja sama. Beda-beda. Iya Pak. Sama-sama bekerja dengan bekerja sama. Iya Pak. Dalam kaitan dengan sinergi coba bantu jelaskan. Artinya begini Pak, Bawaslu dan KPU itu kan sama-sama penyelenggara. Sama-sama penyelenggara. Jadi kita harus bekerja bersama-sama, bukan sama-sama bekerja. Jadi bekerja bersama-sama, ya kita bersama-sama bekerja Pak. Ketika terjadi permasalahan, kita cepat bisa melakukan pencegahan dan mendapatkan solusinya. Ketika kita sama-sama bekerja, KPU bekerja sendiri, Bawaslu bekerja sendiri. Nah, nanti ketika ada permasalahan, lagi kita rembukan seperti itu, kan tidak efisien Pak. Tidak efektif jadinya. Makanya prinsip penyelenggaraan. Iya, sinergitas inilah yang perlu kita lakukan, bekerja bersama-sama. Oke, iya ini bekerja bersama. Oke. Pemirsa teman pemilih yang disampaikan tadi dari Ketua Bawaslu Karangasem Inengah Putu Suardike. Saya selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Karangasem tentu banyak mengucapkan terima kasih Pak atas sinergi pengalaman kita berbagi Bapak akan sampaikan tadi. Semoga ada hikmah positif yang kita dapatkan di Karangasem dalam konteks mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Sehingga semua informasi dapat kita sampaikan kepada masyarakat dan teman pemilih atau bahasa di Bawaslu, sahabat Bawaslu dapat tercerahkan sebagai literasi Pak, sebagai literasi ke depannya sehingga pemahaman akan lebih baik ke depannya. Begitu juga teman-teman pemirsa, inilah optimis obrolan kritis demokrasi Asumkaru ke depannya lebih baik lagi, dapat menyajikan berbagai informasi yang berkaitan dengan pemilu, baik dari sisi penyelenggaraan kami di teknis maupun dari di pengawasan yang kami sampaikan, sehingga pokdae suara rakyat adalah suara Tuhan dapat kita capai dan titian sina bantu para sakti. Om Santi 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 Om.